Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulhendra, NIM 19060065, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini merupakan tugas ke-11 dari mata kuliah pengantar Ekonomi Pembangunan. Materi kali ini yang saya akan jelaskan yaitu tentang perangkap keseimbangan tingkat rendah, yaitu teori dari Nelson. Baik, kita masuk ke teori Nelson ini. Yang pertama, si Nelson ini membangun teori yang disebut dengan perangkap keseimbangan tingkat rendah bagi negara terbelakang, seperti tesis upaya minimum kritis si Liebenstein. Teori Nelson juga didasarkan pada hipotesa si Malthus bahwa dengan kenaikan pendapatan per kapita di atas tingkat biaya penghidupan minimum, penduduk suatu negara akan cenderung meningkat. Pada mulanya, penduduk tumbuh cepat bersama kenaikan pendapatan per kapita. Akan tetapi, bila mana tingkat pertumbuhan penduduk mencapai batas fisik atas, ia mulai menurun bersama kenaikan lebih lanjut pada pendapatan per kapita. Kemudian menurut si Nelson ini, penyakit ekonomi negara terbelakang dapat diagnosa sebagai tingkat keseimbangan stabil pendapatan per kapita pada atau dekat dengan kebutuhan biaya hidup. Pada tingkat keseimbangan stabil pendapatan per kapita, laju pertumbuhan dan setelah itu laju investasi neto, keduanya berada pada tingkat yang rendah. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menaikkan laju tabungan dan investasi melalui kenaikan laju pertumbuhan pendapatan nasional total itu ternyata dibuntuti oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, kemudian yang mendorong balik pendapatan per kapita tersebut ke tingkat keseimbangan stabilnya gitu. Jadi ekonomi terbelakang berada dalam jeratan perangkap keseimbangan tingkat terendah. Si Nelson ini juga menyebutkan ada 4 kondisi teknologis dan sosial yang mendatangkan perangkap tersebut. Yang pertama adalah korelasi tinggi antara tingkat pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan penduduk. Kemudian yang kedua, ada kecenderungan yang rendah untuk menggunakan pendapatan per kapita tambahan guna meningkatkan investasi per kapita. Kemudian yang ketiga, kekurangan lahan yang baik untuk ditanami. Kemudian yang keempat, metode produksi yang kurang efisien atau tidak efisien gitu. Kemudian si Nelson memakai 3 macam hubungan untuk menggambarkan perangkap ekonomi pada tingkat pendapatan rendah. Pertama, pendapatan adalah fungsi dari persediaan modal, tingkat teknologi, dan juga besarnya penduduk. Kemudian yang kedua, investasi neto itu terdiri dari modal yang tercipta dari tabungan dalam bentuk tambahan pada persediaan alat dan perlengkapan sektor industri, ditambah dengan tambahan lahan baru pada luas lahan yang sedang diolah. Kemudian yang ketiga ada dengan pendapatan per kapita yang rendah, itu perubahan jangka pendek laju pertumbuhan penduduk merupakan akibat dari perubahan tingkat kematian, dan perubahan tingkat kematian itu merupakan akibat dari perubahan tingkat pendapatan per kapitanya. Namun dengan demikian, waktu pendapatan per kapita mencapai tingkat jauh dari di atas kebutuhan hidup, kenaikan berikutnya pada pendapatan per kapita tidak lagi mempunyai pengaruh yang berarti pada tingkat kematian gitu. Jadi ekonomi terjerat dalam perangkap keseimbangan tingkat rendah. Perangkap keseimbangan tingkat rendah ini akan menjadi semakin kuat jika laju pertumbuhan itu penduduk semakin cepat, itu akan mengikuti kenaikan tertentu gitu pada pendapatan per kapita, dan laju pertumbuhan pendapatan total yang berjalan semakin lambat mengikuti kenaikan investasi gitu.
Kemudian si Nelson ini menunjukkan pada sejumlah faktor untuk melepaskan diri dari perangkap keseimbangan tingkat rendah tersebut gitu. Yang pertama itu harus ada lingkaran sosial politik yang menguntungkan di negara tersebut atau di negara yang bersangkutan gitu. Kemudian yang kedua, struktur sosial itu harus diubah dengan memberikan tekanan yang lebih besar pada penghematan dan juga pada kewirausahaan gitu. Perangsang yang lebih besar itu harus diberikan untuk memproduksi barang, satu barang gitu, agar lebih banyak, dan juga perangsang juga harus diberikan untuk membatasi besarnya keluarga gitu. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah itu harus diambil untuk mengubah distribusi pendapatan pada waktu yang sama. Itu memungkinkan akumulasi kekayaan oleh si penanam modal. Kemudian yang keempat, itu harus ada program investasi pemerintah yang menyeluruh gitu. Kemudian yang kelima, pendapatan dan modal itu harus dinaikkan dengan dana yang didapat dari luar negeri atau yang keenam itu teknologi produksi yang lebih baik harus dipakai untuk memanfaatkan secara penuh sumber-sumber yang ada gitu, sehingga pendapatan akan naik dari input tertentu gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari materi ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.